Selamat datang di podcast Melingkari, menjaga lingkungan tetap lestari. Bersama saya di sini Rahma Husna Fauziah dari Walhi Jawa Barat. Kali ini kita akan membicarakan topik yang sangat krusial, menjaga bumi, menjaga lingkungan hidup. Dan itu bukan hanya sekedar slogan, tetapi ada peran yang bisa kita ambil di sana. Oleh karena itu, kita akan menyelami topik-topik tersebut, kita akan membahas tantangan dan juga apa saja yang kita hadapi ke depannya, dan tentunya bersama pembicara kita yang luar biasa di sini sudah ada Bung Wahyudin Iwang sebagai Direktur Eksekutif Daerah Walhi Jawa Barat. Oleh karena itu, untuk para pendengar yang setia yang mungkin saat ini mendengarkan podcast Melingkari dimanapun ya, mungkin bisa sambil makan atau di waktu senggangnya, teman-teman bisa mendengarkan sampai akhir dan juga harapannya banyak makna yang bisa diambil. Terutama kita di sini perannya apa nih sebagai individu, sebagai komunitas, apa yang bisa kita lakukan untuk turut serta mendukung kegiatan penyelamatan lingkungan. Oleh karena itu, mari kita selami dan dalami topik-topik tersebut. Nah, jadi untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Bung Iwang untuk bisa secara nyaman dan leluasa memperkenalkan diri kepada para pendengar kita. Terima kasih Rahma. Salam adil dan lestari. Lestari. Salam sahabat Walhi. Kali ini saya diminta untuk hadir dalam podcast Walhi yang tadi sudah disampaikan Rahma ya, bahwa bagaimana kondisi dan potret lingkungan di Jawa Barat saat ini serta tantangannya. Perkenalkan, saya Wahyudin, kerap biasa dipanggil Iwang. Saya asli Majalaya dan tahu banget bagaimana kondisi Majalaya, Kabupaten Bandung ya, serta 27 kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Itu perkenalan saya. Baik. Jadi tadi dari Majalaya ya? Ya, domisili. betul Rahma. Dan juga sudah paham betul ya kondisi di Jawa Barat itu dari ujung ke ujung ini apa saja yang ditemukan gitu ya, yang mungkin menarik untuk kita bahas di diskusi-diskusi selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya, jadi seperti yang kita ketahui, Bung Iwang ini merupakan Direktur Eksekutif Daerah Walhi Jawa Barat dan juga telah memasuki tahun kedua ya sebagai Direktur Walhi Jawa Barat. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya, setelah terpilih menjadi direktur di tahun kedua ini, apa saja sih tantangan yang dihadapi gitu sebagai seorang direktur? Ya, Rahma, sebelum saya diberikan mandat, sebelumnya saya menjadi staf, sangat terasa sekali karena kurang lebih saya sudah 25 tahun, sudah 15 tahun karena 2010 saya mulai berkecimpung di Walhi dan tahu persis bagaimana perubahan tahun ke tahun kondisi lingkungan di Jawa Barat. Bahkan setelah saya terpilih definitif sebagai Direktur Eksekutif, kerusakan semakin tidak dapat dihindarkan, sehingga tantangannya itu begitu besar, begitu tinggi. Saat ini bagaimana rakyat atau masyarakat di Jawa Barat dan umumnya mungkin di seluruh Indonesia sangat sulit untuk memperjuangkan ruang serta akses serta lingkungan yang baik dan sehat yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 45 bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Jauh sekali untuk mendapatkan nilai itu ya. Semakin tahun seiring pergantian juga rezim, pergantian juga kepemimpinan di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten kota. Nah, tantangan ini sangat membebani organisasi, membebani rakyat, bahkan membebani personal masing-masing. Jauh untuk bahkan memperjuangkan lingkungan yang baik dan sehat itu penuh tantangan dan resikonya nyawa. Ini yang potret yang terjadi saat ini. Nah, dalam kurun waktu 2 tahun ini, saya merasakan betul bagaimana kerusakan terjadi seakan-akan dilegitimasi.
Dilegitimasi. dilegitimasi oleh pemerintah melalui produk kebijakan yang berbagai kebijakan itu melonggarkan bagi kaum-kaum kapitalis untuk melakukan aktivitas dengan jenis berbagai usaha, jenis-jenis usaha yang berbagai gitu ya, yang beragam, bermacam, yang telah menyebabkan perubahan bentang alam serta degradasi yang sangat begitu besar. Maka tidak salah pertemuan-pertemuan PBB itu memasukkan Indonesia itu sebagai negara yang eh, mendapatkan isu krisis iklim yang serius ya gitu, Ya, sehingga perlu untuk menekan dan mengejar supaya suhu global tidak melampaui 2 derajat derajat. Celcius kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tantangan yang paling saya rasakan, angka degradasi bentang alam di Jawa Barat ini sudah mencapai di mana angkanya sangat kritis. Sangat Bukan lagi kritis. kritis ya, tapi statusnya sangat kritis dan kondisi kerusakannya juga eh, kondisi rusak berat gitu ya, lingkungan di kita. Tapi juga ini tidak pernah menjadi satu evaluasi yang semestinya dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan evaluasi di mana juga ada amanat gitu ya, dari mulai global, nasional hingga ke provinsi, kabupaten, kota untuk merespon krisis iklim yang terjadi saat ini, di mana cuaca sudah tidak menentu, di mana iklim suhu semakin meningkat, dan tentunya itu akan berdampak terhadap keselamatan serta kesehatan masyarakat baik di Jawa Barat dan umumnya di Indonesia ya itu. Yang kedua, perlu diketahui teman-teman, dalam kurun waktu 2 tahun ini setidaknya ada 4 Perpres yang dikeluarkan dalam masa transisi kepemimpinan Jokowi berpindah ke Prabowo. Ada Perpres pembangunan bagian Jawa Selatan atau Perpres Rebana yang itu mengintervensi atau berada dalam site 19 kabupaten kota di Jawa Barat gitu ya, dan tentu lumbung pangan padi yang terkenal Indramayu, Subang terancam akan berubah fungsi menjadi kota metropolitan dan sebagiannya industri. Bahkan beberapa perda rencana tata ruang wilayah itu di kabupaten kota itu sudah disesuaikan dengan seiring proyeksi pemerintah nasional untuk melakukan kegiatan-kegiatan sebagai bentuk perwujudan dari turunan Perpres yang dikeluarkan untuk pembangunan eh, apa namanya bagian selatan ya, Jawa bagian selatan atau program Rebana. Yang kedua, Perpres terkait percepatan pertumbuhan ekonomi ya. Ini pun juga mempengaruhi terhadap ruang partisipasi, ruang transparansi, ya mekanisme perizinan yang bersifat atau dengan pendekatan online ini menghilangkan ruang-ruang partisipatif publik, ruang-ruang transparansi. Maka tidak heran ketika ada rencana-rencana kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan provinsi dan nasional itu banyak konflik yang terjadi karena masyarakat sulit mengakses informasi, masyarakat tidak dilibatkan dengan baik, serta juga masyarakat tidak diberikan informasi secara transparan, sehingga berujunglah konflik itu meningkat gitu ya. Nah, lalu juga ada Perpres terkait percepatan perbaikan dan pemulihan kerusakan Das Citarum, ya. Ini pun juga hingga saat ini bahkan Walhi sudah menyatakan 3 kali statement untuk program Citarum Harum ini gagal. Ya, 8 Pokja yang diprioritaskan untuk memperbaiki kerusakan Das Citarum ini itu telah gagal dan tidak berdampak apa-apa dengan anggaran yang cukup fantastis gitu ya, tapi juga tidak menjawab masalah sampai ke akar-akarnya. Dan saat ini juga tidak tahu bagaimana kondisi serta kelanjutan program dari Citarum Harum yang waktunya sebetulnya sudah habis kalau merujuk kepada Perpres ya gitu. Nah, pertanyaannya apakah diperpanjang Perpresnya atau tidak? Nah, ini yang perlu kita ketahui. Yang terakhir itu adalah Perpres Cekungan Bandung. Nah, ini pun juga
Saya nggak tahu proyeksinya kemana. Meskipun ini adalah angin segar, Pepres Cekungan Bandung itu yang harapannya secara organisasi kami itu bisa menata ulang gitu ya kawasan Cekungan Bandung ini dengan baik dengan Pepres yang dikeluarkan dalam rezim Jokowi itu gitu Iya. ya. Nah, itu di pasca rezim Jokowi di masa transisi. Bayangkan Pak Pepres itu tidak merepresentatifkan terhadap kepentingan keberlangsungan lingkungan maupun kepentingan keselamatan manusia gitu ya, seiring dengan banyaknya program-program yang mengalihfungsikan kawasan dan menimbulkan degradasi bentang alam yang cukup serius gitu. Belum lagi juga kalau mengacu kepada program percepatan pertumbuhan ekonomi itu salah satunya ada 32 proyek strategis nasional yang dipaksakan, yang kami anggap dan kami katakan program tersebut itu adalah program pelanggaran HAM terberat ya, Terberat. terberat bagi Walhi itu. Kenapa? Karena program itu dipaksakan. Ruang-ruang aspirasi tidak pernah didengarkan. Bahkan aspek keadilan yang seharusnya terjamin dan diberikan oleh pemerintah kepada rakyatnya itu tidak pernah. Bahkan rakyat memberikan aspirasi, rakyat memberikan sikap untuk tidak mengamini atau menyetujui dari rencana-rencana tersebut itu dikriminalisasi, diintimidasi, bahkan berujung hilangnya nyawa. Dan itu tidak pernah hadir negara ketika rakyatnya berjuang mempertahankan ruang hidupnya, berjuang mempertahankan lingkungan baik yang baik gitu ya. Tidak dalam meskipun tidak dalam konteks menentang negara, tidak dalam konteks juga apa namanya tidak setuju dengan proyeksi percepatan pertumbuhan ekonomi. Tapi pertumbuhan ekonomi yang seperti apa yang seharusnya dijawab oleh negara ketika yang ada rakyat biasa gitu ya, tergerus, tergusur ruangnya, diintimidasi bahkan dikriminalisasi. Ini menjadi satu hal fakta yang kita temukan di lapangan. Kita temukan di Indramayu rakyat yang menolak PLTU, keberatan dengan kehadirnya PLTU, melakukan gugatan, menang di pengadilan, diintimidasi, bahkan berujung kriminalisasi. Ada 7 orang yang dipenjara dengan tuduhan-tuduhan pasal karet gitu ya, yang tidak melandaskan sebetulnya substansi yang dilakukan oleh mereka gitu ya. Wajar rakyat masyarakat bahagia senang gitu ya ketika menggugat dan menghormati negara dengan bentuk mengibarkan bendera merah putih. Ada buktinya, ada fotonya bahwa benderanya baik gitu ya dipasang, tapi besoknya malah terbalik dan akhirnya dituding membalikan bendera merah putih. Nah, ini fakta-fakta yang terjadi apa namanya di lapangan gitu ya. Nah, lalu juga tantangan selanjutnya selain dari 32 proyek nasional, terus juga produk kebijakan yang dilahirkan yang tidak pro lingkungan, pro rakyat gitu ya, dalam masa era Jokowi, berpindahnya ke Prabowo pun juga ini semakin ngeri ya. Produk-produk kebijakan yang lahir di masa Prabowo pun juga ini cukup fantastis yang tidak melegitimasi kepentingan rakyat, yang tidak melegitimasi kepentingan lingkungan gitu ya. Ada RUU KUHP yang sedang disiapkan sekarang. Ada juga undang-undang minerba gitu ya, yang juga disiapkan. Juga ada RUU atau undang-undang RUKN gitu yang sebentar lagi mungkin ini akan disahkan gitu ya. Terus juga ada undang-undang apa namanya Cipta Kerja gitu ya, dalam masa transisi ini juga menghilangkan aspek-aspek yang substantif gitu ya, yang seharusnya hak dan serta keadilannya itu apa namanya dipastikan dan dijaga oleh negara. Terus juga ada juga beberapa SK yang diturunkan atau yang dikeluarkan oleh kementerian yang juga ini berpotensi semakin tergerusnya kerusakan lingkungan di Jawa Barat. Bayangkan ada 20 proyeksinya, ada 20.000 hektar wilayah kawasan lindung mangrove ini akan beralih fungsi ya. Dan saya nggak tahu produk-produk kebijakan itu dilakukan secara partisipatif atau tidak. Publik itu harus tahu dari setiap rencana pemerintah, karena publik harus
menjamin serta mendapatkan hak dan keadilannya itu, dan itu dilindungi oleh undang-undang yang ada gitu ya. Tapi Ya. selama ini pemerintah seakan-akan menutup mata ketika rakyatnya teriak, ketika rakyat kecil teriak, tidak pernah didengar, tidak pernah terfasilitasi, bahkan jauhnya tidak pernah diamini apa yang menjadi kehendak rakyat itu sendiri. Itu sekelumit tantangan. Ya. Di luar itu begitu banyak, Rahma ya, tantangan-tantangan kerusakan yang tentu belum lagi kita mengecek gitu ya, bagaimana pelaku-pelaku usaha yang tertib, yang bisa mengedepankan aspek lingkungan yang baik, itu pun juga kan tidak dibuka. Ada nggak misal daftar perusahaan yang baik, ya menjaga dia berkegiatan eh, berkegiatan bisa gitu, tapi juga menjaga aspek lingkungannya pun juga baik gitu. Itu juga tidak pernah gitu. Bahkan semakin urakan dan sporadis gitu ya perusahaan-perusahaan saat ini. Yang penting ada legitimasi dokumen lingkungan, dokumen perizinan, mereka dapat melakukan kegiatan. Belum lagi kita soroti misal dalam aspek perusahaan yang tidak memiliki izin sama sekali, gitu. Pernah nggak ada penindakan, gitu ya? Pernah nggak ada misal sikap pemerintah yang tegas untuk betul-betul menertibkan? Kalaupun juga iya satu dua gubernur Jawa Barat saat ini yang sukanya ya seperti ini, podcast gitu ya, bersuara di media sosial dan lain sebagainya, tapi juga itu kan di awal-awal dan tidak transparan. Bener nggak ada seberapa tambang misal yang ilegal ditutup itu? Ya. Berapa listnya? Apakah ada list nama-nama perusahaannya yang dia tutup itu ya? Terus juga ada nggak industri-industri, perusahaan industri baik manufaktur, garmen, tekstil dan lain sebagainya itu pun juga dibukakan ke publik? Kan tidak gitu. Hanya klaim saja udah sekian kami tutup, udah sekian kami tertibkan dan lain sebagainya. Faktanya mana gitu ya? Dan itu harus dibuka secara transparan. Nah, sikap-sikap gimmick kepemimpinan ini juga sebetulnya tidak mencerminkan sisi edukasi yang baik yang patut dikonsumsi oleh publik. Sehingga publik itu terasa terninak-bobokan, tersanjung-sanjung ketika sikap itu dilontarkan oleh kepemimpinan gitu ya. Padahal faktanya buruk gitu ya, bahwa bahkan Walhi ada beberapa catatan yang kami laporkan sesuai hasil analisis, hasil kajian, serta temuan di lapangan, diperkuat dengan observasi, investigasi, dan sebagainya, tidak pernah disentuh, tidak pernah dibaca bahkan, dan tidak pernah mau bertemu dengan Walhi, gitu Mak. Jadi ini adalah salah satu sekelumit persoalan yang sangat kompleks yang perlu kita urai, yang perlu kita soroti bersama gitu ya. Apalagi bicara lingkungan itu, saya harap kepada publik nih ya, bisa menjadi satu pengetahuan bahwa lingkungan yang baik dan sehat itu adalah hak personal yang diatur oleh Undang-Undang Dasar. Jadi kalian atau publik itu dapat menggugat kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan pemerintah itu yang mengarah terhadap kerusakan dan berdampak terhadap manusia itu sendiri gitu. Jadi titik beratnya tadi sebetulnya banyak sekali ya di lapangan kondisinya gitu yang memang sangat parah, bukan sangat kritis lagi tapi darurat yang merupakan menjadi rapor merah gitu ya kondisi lingkungan di Jawa Barat. Dan lebih parahnya lagi kerusakan tadi itu lajunya akan semakin pesat karena dilegitimasi oleh tadi banyak sekali ada perpres ada 4 ya yang emang banyak persoalan juga di situ gitu ya, dan di adanya PSN, adanya juga SK Menteri tadi yang terbaru ya 20.000 lahan mangrove gitu. Ini juga semakin memperparah dan jauh dari cita-cita kita gitu ya untuk mencapai kondisi lingkungan yang hak kita atas lingkungan yang sehat, dan juga tadi pemantauan, monitoring dan juga penegakan hukum lingkungan yang masih lemah begitu. Itu tantangan yang cukup besar, dan tadi kita sudah membahas mengenai tantangan-tantangan yang mendesak di Jawa Barat. Selanjutnya kita akan membahas dalam menghadapi tantangan tersebut itu apa pendekatan gitu ya, pendekatan atau strategi utama dari Walhi dalam mengatasi atau juga merespon hal-hal tersebut. Kepemimpinan saat ini pun juga yang berbeda, yang unik gitu ya, maka
tidak mudah juga Mak untuk Walhi untuk melakukan dan merespon apa yang terjadi.